Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Zurfa Alusna dan kawan saya Ahmad Lutfi Andri dan Faradina Muzrica. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang parafin dan napkins. Sebelum itu, marilah kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, parafin merupakan fraksi utama dari minyak mentah yang dihasilkan dari straight distillation. Nah, di mana senyawa yang dihasilkan merupakan bilangan oktan rendah atau rumus senyawanya CnH2n+2. Nah, straight distillation ini itu tuh merupakan distilasi minyak petroleum non reaktif secara terus-menerus untuk memisahkan menjadi produk-produk sesuai dengan titik-titiknya. Jadi minyak mentah itu dilakukan proses straight distillation untuk memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan titik-titiknya seperti itu, seperti pertalite, pertamax itu kan berbeda titik-titiknya seperti itu. Proses parafin itu kan berada di minyak bumi. Bagaimana sih proses pengambilannya? Jadi untuk memperoleh parafin dilakukan dengan proses bagi berikut. Yang pertama itu penyulingan. Jadi menyuling kembali residu yang dihasilkan untuk menghilangkan komponen aspal yang masih terkandung dalam wax agar wax tidak mengkristal. Terus yang kedua itu adalah proses pendinginan. Jadi bagian wax itu didinginkan sampai wax mengkristal seperti itu. Terus yang ketiga itu ada penyaringan. Nah, kristal yang terbentuk disaring melalui saringan bedak kanan pada suhu rendah. Terus yang keempat itu sweeting, itu penyaringan wax secara perlahan sehingga bagian dari minyak dapat dipisahkan. Terus yang kelima itu perkolasi. Nah, perkolasi ini itu pertambahan asam sulfat untuk mendapatkan wax yang lebih jernih. Jadi asam sulfat ditambahkan pada parafin untuk menjernihkan parafin tersebut. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat parafin. Sifat-sifat parafin itu yang pertama itu stabil pada suhu kamar. Terus yang ketiga bereaksi lambat dengan klor dengan bantuan sinar matahari. Terus yang ketiga itu bereaksi dengan klor dan brom dengan bantuan katalisator. Terus yang keempat tidak bereaksi dengan asam sulfat pekat, larutan alkali pekat, terus asam nitrat kecuali dengan senyawa yang mempunyai atom karbon tersier. Terus yang kelima itu tuh memiliki berat jenis yang rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Faradila. Selanjutnya ada kegunaan parafin. Kegunaan parafin dalam kondisi temperatur kamar dan tekanan atmosfer, kondisi fasa dan distribusi parafin dalam produk tergantung atom C. Seperti misalnya atom C1 sampai C4 itu ada LNG dan LPG dalam fasa gas. Selanjutnya C5 sampai C15 ada nafta, diesel, kerosin, minyak bakar, dan bensin dalam fase cair. Yang terakhir C lebih dari 15 itu ada wax atau wax parafin dalam fasa padat. Selanjutnya ada naphthalene. Sifat naphthalene atau sikloalkana. Sifat kimia sama seperti alkana yaitu sulit bereaksi. Pada siklopropana reaktifannya menyimpang karena siklopropana ini hanya membentuk sudut ikat 60 derajat sedangkan normalnya 109,5. Siklopropana dapat terjadi reaksi pembakaran dan tidak larut dalam air. Untuk selanjutnya ada sifat fisik. Siklopropana titik didihnya ada negatif 32,7. Siklobutana titik didihnya ada 12 derajat. Siklopentana 49 derajat, densitas 0,7547. Sikloheksana ada 80,7 derajat titik didihnya, densitasnya ada 0,7786 gram per mili. Yang terakhir ada sikloheptana 118,5 derajat untuk titik didih dan yang
densitasnya 0,8098 gram per mili. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Andri, NIM 31. Di sini saya akan menyambung presentasi dari teman saya tentang sikloalkana dan naftalen. Pembagian materinya yaitu pembuatan sikloalkana aromatis, dan kegunaan naftalen itu sendiri. Oke, langsung saja ke pembahasan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pembuatan sikloalkana dari haloalkana. Mungkin sebelum ke pembahasannya kita akan mereview sedikit tentang apa sih itu sikloalkana dan perbedaannya dengan alkana. Untuk materi ini mungkin semuanya sudah paham ya, karena sudah dipelajari dari SMA kelas 1 mungkin, sehingga mungkin lebih gampang untuk pembahasannya, dan nanti akan dibahas poin-poin pentingnya saja. Jadi perbedaan dari alkana sama sikloalkana itu sebenarnya sama, cuma yang membedakan itu dari strukturnya. Kalau alkana itu bersifat alifaktik dan tak jenuh, sedangkan untuk sikloalkana itu bersifat siklik dan bersifat jenuh. Untuk pembuatannya sendiri, senyawa haloalkana akan direaksikan dengan logam natrium atau zinc, sehingga atom hidrogen pada salah satu alkana tersebut akan pecah atau terputus dari ikatan awalnya, sehingga akan membentuk garam, dan alkana alifatik akan tertutup membentuk alkana siklik. Nah, di sini salah satu atom hidrogen dari alkana tersebut, entah itu etana, propana, butana, itu salah satunya akan lepas. Nah, itu bereaksi dengan logam tadi, sehingga logam tadi akan mengikat dari atom itu, dan alkana tersebut akan menjadi siklik dan menjadi bersifat jenuh. Nah, itu yang dinamakan sikloalkana. Langsung kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembuatan sikloalkana dari senyawa aromatis. Nah, tadi kan udah direview nih dari teman-teman apa itu sikloalkana, bagaimana pembuatannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan sikloalkana dari senyawa aromatis. Sebelum itu, teman-teman pasti udah tahu dong apa itu senyawa aromatis. Nah, senyawa aromatis sendiri itu merupakan senyawa dengan bentuk senyawanya itu senyawa siklik atau dia tertutup atau jenuh. Nah, di antara cincinnya itu adalah salah satu ikatan rangkap atau ikatan dua. Salah satunya yaitu ada benzen, ada fenol, dan sebagainya. Nah, untuk pertama pembuatan sikloalkana dari senyawa aromatis di sini ada contohnya dari benzen. Nah, dari benzen sendiri itu direaksikan dengan hidrogen dengan katalis logam nikel pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, nanti di sini akan terbentuk sikloheksana. Kenapa terjadi bentuk sikloheksana? Karena dia menyesuaikan dari bentuk benzena tersebut. Jadi dari benzena itu merupakan senyawa dengan segi 6. Nah, sekarang ditambahkan H2. Nah, H2-nya itu langsung masuk ke dalam senyawa tersebut, sehingga memutus ikatan rangkap dan menggantinya dengan hidrogen yang telah diberikan tadi dengan katalis logam nikel pada suhu 200 derajat Celcius. Selanjutnya ada contohnya yaitu dari fenol. Fenol juga direaksikan dengan hidrogen dengan katalis logam nikel pada suhu 200 derajat Celcius. Tidak jauh beda dengan reaksi antara benzena dengan hidrogen. Reaksi antara fenol dengan hidrogen juga menghasilkan sebuah sikloalkana, lebih tepatnya yaitu sikloheksana. Nah, di sini atom hidrogen akan masuk ke dalam senyawa fenol tersebut, sehingga akan memutus rangkaian rangkap 2 yang ada di fenol dan menjadikannya dia menjadi sikloheksanol, yang nantinya akan menjadi sikloheksana dengan katalis serbuk zinc. Nah, di sini ada beberapa reaksi ya. Yang pertama yaitu reaksi antara fenol dengan katalis nikel pada suhu 200 derajat Celcius itu menghasilkan sikloheksanol. Dia masih menyisakan atom OH atau atom gugus alkohol di dalamnya. Nah, untuk memurnikannya
tambahkan dengan katalis serbuk zinc. Nah, nantinya atom alkohol tersebut akan putus dan jadilah sikloheksana murni. Yang terakhir yaitu kegunaan dari sikloalkana atau naftalen. Nah, di sini ada beberapa contoh kegunaan dari sikloalkana. Yang pertama ada siklobutana. Siklobutana biasanya digunakan sebagai bahan dalam bioteknologi. Selanjutnya ada sikloheksana. Nah, sikloheksana sendiri di sini digunakan sebagai pelarut nonpolar pada industri kimia atau petrokimia dan juga merupakan bahan mentah dalam pembuatan asam adipat dan asam kaprolaktam. Oke, gimana bahasannya tadi? Seru ya? Oh, pasti. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami yang bertugas. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.